Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kadri Jampa SPDI. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2023 di LPTK Sultan Hamai Gorontalo. Kali ini tanggal 25 Agustus 2023 saya akan melaksanakan praktek mengajar di lembaga saya, yaitu di MTS Negeri 1 Poso, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan sistem luring atau tatap muka. Kegiatan ini saya persembahkan untuk tugas ujian kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan belajar mengajar, khususnya mata pelajaran SKI. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelas pimpin doanya. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Alhamdulillah, setelah selesai berdoa, semoga apa yang kita harapkan untuk hari ini bisa terwujud dengan baik. Bagaimana kabar kalian semua? Jadi sebelum mulai pelajaran, Pak Absen, yang tidak hadir hari ini siapa? Yang hadir hari ini siapa? Sarip. Kalau Sarip, kenapa dia Sarip? Alfa. Selain dari Sarip, siapa lagi? Ya, Fahri. Selain Fahri, Ragil dan berapa orang yang tidak hadir? Ada 4. Raffi juga.
Jadi ada 4 orang yang tidak hadir, alasannya ada yang alfa, ada yang izin. Ya. Semoga yang sakit cepat sembuh dan yang alfa itu ya harus dicari tahu kabarnya juga. Jangan cuma bilang alfa tapi tidak ditahu keberadaannya. Harus tidak ditahu di mana dia berada. Barangkali ada yang musibah atau apa, itu harus kita tahu. Karena kita satu kelas, temannya kita juga. Baiklah, jadi untuk materi hari ini ya, materi hari ini tentang yang keempat. ya, materi hari ini kita yaitu misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi sebelum kita membahas ini, masih ada yang tahu materi yang kemarin? Apa? Kondisi masyarakat Islam. Ya, kondisi masyarakat Islam. Itu yang materi yang kemarin. Jadi untuk hari ini kita mempelajari tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Ya. Untuk materi ini yang diharapkan, ini ada dua capaian pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Kalau capaian pembelajaran mengenai analisis misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kemudian tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu berarti setelah kamu pelajari ini ada yang kamu dapatkan. Jadi kita ada tujuannya. Jadi tujuannya yaitu peserta didik mampu menganalisis misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagai inspirasi dalam menyerahkan semangat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, ukhuwah Insaniyah dan ukhuwah Wataniyah dalam kebinekaan. Itu yang sebentar nanti yang akan kamu capai. Setelah itu ada juga dalam hal penilaian atau evaluasi. Sebentar nanti kamu akan dibuat kelompok, akan kamu menyaksikan ada video yang akan diputar. Setelah itu kamu analisis itu video, kemudian kamu tuangkan atau kamu catat di dalam apa yang kamu saksikan dari video itu yang kamu catat dalam kelompok. Setelah itu kamu tampil di depan masing-masing kelompok, tampil di depan, kemudian mempresentasikan hasil dari pengamatan video yang sebenarnya dapat putarkan. Nah, setelah tampil di depan, kemudian ada evaluasi, ada penilaian, ada soal yang kasih itu harus kalian jawab. Bisa dipahami? Bisa? Oke, kalau bisa kita lanjut. Yang pertama, yang pertama ini tentang misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Bisa dilihat? Bisa. Oke, silakan salah satunya dibaca. Apa misi yang pertama? Sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Yang kedua? Sebagai pembawa kedamaian. Yang ketiga? Sebagai pembawa kemajuan masyarakat. Jadi misinya itu ada 3 yang harus dilupa. Sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Kedua sebagai pembawa kedamaian dan ketiga sebagai pembawa kemajuan masyarakat. Kita lanjut. Ini seperti yang kemarin, ada materi yang kemarin itu, ini tentang kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Yang pertama, ini ada akidah masyarakat Arab pra-Islam. Ya, kalau mengenai akidah berarti itu tentang kepercayaan. Jadi banyak menyembah berhala dan pada saat itu terdapat 2 kekaisaran, yaitu kekaisaran Persia dan Bizantium yang Majusi dan Nasrani. Maksudnya itu di Jazirah Arab itu ada kekaisaran yang terkenal, ada 2. Ada yang namanya Bizantium, ada juga yang Persia. Kemudian agama yang mereka anut, kalau yang Persia itu beragama Majusi, sedangkan Bizantium dia Nasrani. Tahu Nasrani? Tahu. Abdal, tahu Nasrani? Apa itu Nasrani? Agama apa kalau Nasrani? Ya, Kristen. Dia tahu Kristen, Ya. Kemudian sosial masyarakat Arab pra-Islam. Nah, kalau namanya sosial berarti itu mengenai sifat baik dan umumnya bangsa Arab. Yang pertama, karakter masyarakat Arab memiliki kepribadian yang baik, yaitu dermawan, hebat janji, pantang menyerah, senang membantu dan hidup sederhana. Ya. Hal-hal yang buruk seperti berjudi, minum arak, merampok, berzina,
dan membunuh anak perempuan secara individu. Sadis memang, apalagi membunuh anak perempuan secara individu. Kenapa anak perempuan dibunuh? Ada yang tahu alasannya? Hah? Ya. Pembawa sial. Karena perempuan itu dianggap pembawa sial, tidak ada gunanya, cuma bikin repot. Jadi pada waktu kalau macam ada istri, atau ada orang tua atau ibu yang ada sementara mengandung sudah mau melahirkan, makanya dilihat kalau yang lahir itu anak perempuan, maka suaminya atau papanya itu tidak segan-segan, langsung diambil, kemudian langsung digali tanah, langsung dikubur hidup-hidup itu anak perempuan. Karena itu merupakan aib, itu sifat buruknya bangsa Arab sebelum ada Rasulullah. Makanya itu Rasulullah diutus supaya yang kayak begitu itu tidak ada, karena manusia itu sama derajatnya, baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki kalau tanpa perempuan juga tidak ada gunanya. Begitupun sebaliknya, perempuan tanpa laki-laki juga tidak ada gunanya. Lanjut, kalau berjudi. Jadi ini berjudi dan lalu ini sudah ada, Jadi itu dan lalu ini sudah ada. Kemudian ada juga minum arak. Minum arak ada minum tuak, ada minum ciu, ada minum ciu. Terus merampok atau mencuri, jadi jangan anggap di Arab itu ada yang merampok atau mencuri, ada. Nah, dari sifat buruknya itu ada juga sifat baiknya. Sifat baiknya seperti tadi. Bangsa Arab dermawan. Tahu dermawan? Tahu. Dia tidak makan sendiri, pasti dia bagi-bagi. Kemudian ini tepat janji. Jadi kalau dia berjanji sama orang, sama tetangganya, sama temannya, sama saudaranya, pasti dia tepati. Tidak sama dengan kita. Kalau berjanji, oke, sekarang OTW pada masih tampak-tampak. Itu yang kita lakukan saat ini. Pasti ada yang gitu toh? Ya. Terus sekarang saya OTW, kita berjalan. Sekarang jalan mana? Kita dalam. Terus ada juga pantang menyerah, senang membantu dan hidup sederhana. Tidak sama dengan sekarang kalau orang kaya itu glamour dia, apapun dia pakai, apalagi perempuan pasti emas, sini banyak sekali dia pakai. Itu sama saja berpamer toh. Tapi kalau orang Arab tidak begitu. Lanjut, ekonomi masyarakat Arab Islam didominasi perdagangan, ada juga sebagai peternak dan petani. Ya, namanya di Arab itu terus sekali berdagang. Rasulullah juga suka berdagang. Tetapi cara Rasulullah berdagang dengan sekarang itu beda. Kalau dulu itu kalau Rasulullah berdagang, kalau ada barang yang rusak, pasti Rasulullah kasih tahu ini barang ada yang rusak, ada yang cacat. Jadi untuk harganya silakan ditentukan. Yang penting yang beli tidak rugi, penjual juga tidak rugi. Beda dengan sekarang, yang sudah rusak dikasih bagus lagi, supaya laku itu barang. Sebagai peternak, ya namanya jarak. Peternak apa yang paling terkenal? Apa saja? Ya, unta. Sapi ada? Kambing ada? Ada kambing? Kambing ada. Domba. Ya. Kemudian dan bertani. Jadi bertani juga ada. Maksudnya bertani itu bukan bertanam padi, bukan. Bertani itu misalnya kalau ada tanah yang subur, yang banyak airnya, itu mereka pergunakan untuk bertani. Kalau tidak tidak. Lanjut. Ini sejarah singkat hidup Rasulullah SAW. Bisa kalian baca sendiri. Iya. Ini Rasulullah lahir pada tahun 410 Masehi di kota Mekah. Ya, di wilayah Arab Saudi modern. Beliau adalah nabi terakhir dalam agama Islam dan dianggap sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Hidup beliau merupakan penting dalam sejarah agama Islam dan berpengaruh dalam perubahan sosial, politik dan budaya yang mendalam di wilayah Arab pada saat itu. Ini ayat sudah dicantumkan juga, nama ayahnya Abdullah, nama ibunya adalah Aminah. Pada saat Rasulullah masih dalam kandungan, ayahnya meninggal. Setelah Rasulullah lahir, disusul lagi ibunya. Habis itu Rasulullah diasuh oleh kakek dan pamannya. Dan Nabi Muhammad dikenal dengan ketulusan, kejujuran dan kebijaksanaannya. Beliau sering menghabiskan waktu untuk merenung di gua di pegunungan sekitar Mekah. Jadi gua maksudnya gua itu gua Hira namanya, beliau selalu di situ.
Pada tahun 610 Masehi ketika berusia 40 tahun Muhammad menerima wahyu yang pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Wahyu tersebut memerintahkan beliau untuk menyebarkan ajaran tauhid, keyakinan akan keesaan Allah dan mengajak orang-orang untuk meninggalkan penyembahan berhala serta kembali kepada Allah yang Maha Esa. Ini ada strategi, ya. Ini strategi dakwah dari Muhammad SAW. Yang pertama mengajarkan tauhid, kedua masyarakat Arab, menegaskan kiamat sebagai hari pembalasan berupa pembalasan terhadap dia, kemudian mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Ini penjelasannya. Ya, kalau mengajarkan ketauhidan dan pada masyarakat Arab Jahiliyah banyak menjadikan berbagai tuhan seperti menyembah berhala, menyembah bulan dan bintang, menyembah jin, roh dan arwah nenek moyang. Jadi tugas Rasulullah itu dia hilangkan semua yang berbau berhala. Kondisi masyarakat mereka yang menyembah berhala. Tugas Rasulullah mengajak masyarakat mereka untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi tadi itu yang pertama, yang paling tadi ini tugasnya Rasulullah. Menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Masyarakat Arab tidak percaya adanya hari kiamat sampai mereka beranggapan mana mungkin orang yang sudah wafat itu kembali. Tapi pada saat Rasulullah datang, tidak seperti itu. Itu kenapa sana murung, mengantuk. Ya. Oke, lanjut. Jadi Rasulullah yang prioritaskan dakwahnya mengajak untuk mempercayai adanya hari pembalasan. Memang, kalau bangsa Arab lalu kalau sudah meninggal sudah habis, tidak ada lagi kegiatan apa-apa, tidak ada lagi hari pembalasan. Tetapi Rasulullah katakan bahwa hari kiamat itu pasti ada. Hari kiamat itu pasti ada dan itu adalah hari pembalasan. Sesuai dengan amal yang kita perbuat di bumi. Kalau banyak kita beramal, banyak mengerjakan kebaikan berarti surga. Kalau banyak yang kita melakukan kemaksiatan, banyak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan, berarti balasannya itu neraka. Berubah berlaku masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah berbudi, minum khamar, merampok, berzina, membunuh anak perempuan yang hidup. Itu untuk masyarakat jahiliyah. Tapi kalau pas Rasulullah datang, berdakwah, yang Rasulullah ubah yang pertama, Rasulullah secara bertahap membuat perilaku tersebut menjadi makhluk yang baik dan benar. Dan Rasulullah mencontohkan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah mendapat gelar Al-Amin, orang yang dapat percaya. Jadi yang masyarakat jahiliyah itu apa? Perbuatan masyarakat jahiliyah itu Rasulullah ubah seperti ini. Ya sudah tidak ada lagi yang begitu. Mengangkat dan melihat asasi manusia. Tradisi kalau di masyarakat Arab ada tradisi perbudakan manusia, menganggap perempuan baik keluarga, membunuh anak perempuan hidup-hidup. Kalau ajaran Islam, manusia sama derajatnya, mengangkat martabat baik perempuan maupun laki-laki sama derajatnya. Kemudian memuliakan perempuan, memang perempuan harus dimuliakan, jadi marah-marah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti kita lanjut ke tahap berikutnya. Kita buat kelompok karena ada video yang sebentar nanti akan sambung dengan yang penjelasan tadi. Ini video kamu saksikan, kemudian kamu analisis. Jadi pakai kesempatan 2 menit, silakan cari kelompok masing-masing atau bentuk kelompok masing-masing. Silakan cari kelompoknya 4. Kelompoknya 4. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan buat kelompok masing-masing. Ayo. Ya, perhatikan di sini. Ini akan Pak bagikan kertas. Kemudian kamu diskusikan sebentar nanti video yang akan Pak putar. Setelah itu dianalisis itu video, diamati hasilnya itu silakan kamu tulis, kamu diskusikan juga dengan kelompokmu. Ini Pak bagi.
Juga ini siswa belajarnya ada di sini juga, satu kelompok Pak kasih dua supaya 2 orang juga yang sudah siap semua? Yang itu coba balik kamu dua, supaya bagus melihat video. Disaksikan Dian saja begitu. Bayu Galang saksikan video. Ya, ini video, silakan saksikan. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Oke, jadi setelah menyaksikan video yang tadi, silakan kalian diskusikan hal-hal apa yang bisa kalian pahami setelah menyaksikan video yang tadi, mengenai misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW. Pak kasih waktu 15 menit, 15 menit silakan kalian tulis. Setelah itu dipresentasikan di depan kelas. Jadi yang maju bukan cuma 1 orang, bukan cuma ketua kelompoknya, tetapi semua baik anggotanya maju ke depan. Yang mempresentasikan memang 1 orang saja yang membaca, kemudian didampingi oleh teman-temannya. Perhatikan sini. Jadi setelah disaksikan tadi video, kemudian kamu sudah diskusi dan hasilnya sudah kamu tulis. Sekarang waktunya presentasi. Jadi dimulai dari kelompok 1, kelompoknya Cinta. Jadi silakan maju. Jadi bukan cuma ketua kelompok tapi semuanya maju. Oke, silakan. Ya, bagi. Oke, perhatikan sini. Ini kelompok 1 mempresentasikan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Dari video tadi, kami menyimpulkan bahwa strategi dakwah Rasulullah ada 2, yaitu 1. Dakwah sirriyah, rahasia, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah ini dilakukan atas dasar perintah Allah, yaitu surah Asy-Syu'ara ayat 214. 2. Dakwah jahriyah, yaitu dakwah secara terang-terangan. Dakwah ini dilakukan atas dasar perintah Allah dalam surat Al-Hijr ayat 94. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
silakan kembali ke tempat masing-masing. Ya, kita akan duduk. Sudah. Oke, kita lanjut. Ya, tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya, kemudian dilanjutkan dengan kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Dalam pembahasan tentang materi dakwah Nabi Muhammad terdapat 2 metode dakwah, yaitu dakwah sirriyah, yaitu dakwah Rasulullah secara tersembunyi atas dasar perintah Allah, yaitu demikian hasil diskusi kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya dari kelompok 3. Silakan maju kelompok 3. Ya, atur. Nah. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan dari video tadi. Kelompok kami menyimpulkan bahwa ada 2 metode dakwah. Dakwah sirriyah, rahasia, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Cara dakwah ini dilakukan atas dasar perintah Allah, yaitu surah Al-Baqarah ayat 214, dilakukan selama 3 tahun. Sudah tadi hasil presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 4 beserta dengan anggotanya. Silakan. Ya, sini Bayu dengan Adi yang sini Aksa. Oke. Siap. Sama-sama salam. Oke, baik. Silakan. Tuh, udah 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami yang menjelaskan 2 metode dakwah Rasulullah SAW selama di Mekah. 1. Dakwah sirriyah. Dakwah sirriyah adalah dakwah rahasia yaitu dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Cara dakwah ini dilakukan atas dasar firman Allah, yaitu surah Asy-Syura ayat 214, dilakukan selama 3 tahun. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah pemaparan materi tadi, hasil diskusi dengan kelompoknya masing-masing, ya dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Jadi kalian sudah pahami dengan video yang sudah Pak putarkan tadi dan sudah kamu saksikan. Sekarang evaluasi. Jadi evaluasi ini ada 5 soal yang harus kalian jawab. Nah, di sini soal ini untuk mengukur sampai di mana pemahaman kamu tentang materi misi dan strategi dakwah Rasulullah di Kota Mekah. Jadi silakan ditulis soalnya. Ini ada soalnya. Silakan ditulis. Yang pertama, soal yang pertama. Silakan ditulis. Jelaskan pengertian dakwah sirriyah dan dakwah jar. Tulis. Silakan ditulis. Jelaskan pengertian dakwah sirriyah dan dakwah jar. Soal yang kedua. Kita lanjut soal yang kedua. Sebutkan alasan Nabi Muhammad SAW
menjadikan Habsyi sebagai tujuan hijrah umat Islam. Sebutkan alasan Nabi Muhammad SAW memilih Habsyi sebagai tujuan hijrah umat Islam. Oke, lanjut nomor 3. Apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy setelah mengetahui umat Islam hijrah ke Habsyi? Jelaskan. Oke. Yang 4, sebutkan isi pengumuman pemboikotan kaum kafir Quraisy terhadap umat Islam. Oke. Sebutkan isi pengumuman pemboikotan kaum kafir Quraisy terhadap umat Islam. Lanjut. Apa yang menyebabkan pemboikotan kepada umat Islam berakhir? Oke, sudah? Ya, perhatikan sini. Jadi itu soal ada 5 nomor, Pak kasih waktu 15 menit. Dimulai dari sekarang, silakan dikerjakan. Setelah itu diantar ke depan Pak periksa. Oke, silakan dikerjakan. Silakan. Oke, dulu. Yang lainnya ayo satu. Silakan antar. Ayo, lanjut. Sudah semua? Sudah. Ya, Pak periksa dulu, supaya tahu mana yang tuntas dan mana yang tidak tuntas. Jadi ini sudah selesai Pak periksa, hasilnya juga memuaskan, dan sudah kalian pahami dengan materi yang tadi. Jadi ini Pak kembalikan bukunya. Afdal, ambil. Ibnu, Alno, Aldi, dan 3. Minta hasil evaluasi tadi dengan menjawab 5 pertanyaan. Jadi untuk materi hari ini Pak cukupkan sampai di sini. Jadi bisa Pak simpulkan bahwa misi dakwah Rasulullah SAW di Kota Mekah itu ada 3. Yang tadi itu ramah sebagai seluruh alam semesta, kemudian sebagai pembawa kedamaian, yang ketiga sebagai pembawa kemajuan masyarakat. Sedangkan dakwah Rasulullah, strategi dakwah Rasulullah di Kota Mekah itu yang pertama dakwah sirriyah, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan dakwah dar atau dakwah secara terang-terangan. Jadi itu kesimpulan dari materi hari ini. Untuk materi berikutnya itu tentang dakwah Rasulullah di Kota Madinah. Jadi Pak cukupkan sampai di sini. Insya Allah apa yang sudah dijelaskan tadi bisa bermanfaat buat kalian semua. Amin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.